Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita masih tetap ibadah, membangun mezbah doa di rumah kita masing-masing lewat recording streaming. Bersukacitalah kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah kepada jemaat pada hari Minggu kelima sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota jemaat GKPI Malino Kota. Kiranya kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai pusat ibadah ini dapat menyaksikan bahwa seluruh karya dan tindakan Tuhan selalu dinyatakan dan dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Iis Ping Espak. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara, dalam sukacita iman yang Allah anugerahkan kepada kita, Ia memanggil kita ke dalam persekutuan ibadah hari ini. Marilah kita sejenak melupakan segala pergumulan dan persoalan kita, serta menyampaikan atau menyampingkan segala perbedaan yang ada pada kita sebagai umatnya untuk memenuhi panggilannya. Karena di atas kebersamaan dan kerukunan kita membangun persekutuan ibadah ini, Ia akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Marilah kita berdiri jemaat Tuhan untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita ini. Kita menghadap Tuhan dengan satu pujian 249, Serikat Persaudaraan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta, yang menjadi nas pembimbing kita berkata demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghadap hadirat-Nya yang kudus untuk mengaku dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati akan segala kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, yang penuh kasih dan juga rahmat, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Engkau limpahkan atas kami. Terima kasih juga karena Engkau telah melayakkan kami memasuki hadirat-Mu, meskipun kami melakukan banyak kesalahan dan dosa. Ya Allah, kami juga sadar bahwa sering kali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kami juga sering mempergunakan mulut dan bibir kami untuk mengucapkan perkataan tidak benar, mencaci maki, berdusta, menceritakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Kami pun gagal mengalahkan keegoisan, nafsu, dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Terkadang juga kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, dan sepatutnya kami mendapat hukuman dari-Mu akibat dosa kami. Namun, Engkau adalah Allah pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, serta mengikuti-Mu hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Ya Allah, inilah pengakuan dan permohonan kami umat-Mu. Demi Yesus Kristus. Amin.
Kita sambut pengakuan dosa tadi dengan satu pujian lagi. Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mau mengaku dosanya, maka Tuhan Allah kita yang kasih-Nya tak terukur dan tak terselami oleh akal akan mengampuninya. Karena firman-Nya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berdasarkan sabda Allah yang dituliskan oleh 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita,
sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sungguh indah kabar mulia. Jemaat duduk kembali. Marilah kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon agar Engkau mengutus Roh Kudus yang sama yang mengilhami firman yang akan kami baca ini, untuk membuka hati kami agar menerima kebenaran firman-Mu. Singkirkanlah apatis, sinis, kebekuan hati, dan niat memberontak, sehingga kami boleh benar-benar merasa lapar akan roti hidup yang mengenyangkan jiwa kami, menumbuhkan hati kami demi pekerjaan-Mu, dan penuhlah kami dengan sukacita yang adalah kekuatan kami. Kami mohon demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, Sang Juru Selamat kami yang kekasih, Yesus Kristus, yang di dalamnya kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab untuk kita di awal bulan Juli tahun 2020 ini terambil dari kitab dari Perjanjian Lama Yakaria 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13 yang dikatakan firman Tuhan demikian. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kiranya firman Tuhan dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Kita sambut dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Umat yang dipulihkan menjadi tema kita memasuki minggu pertama di bulan Juli hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat seseorang terjatuh, seringkali akan meninggalkan bekas luka, bekas goresan, memar, serta rasa sakit. Pada saat seperti itu, seseorang diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah apakah ia tetap membiarkan dirinya terbaring kesakitan dan hanya menunggu datangnya pertolongan, atau pilihan yang kedua, ia memilih untuk bangkit dengan rasa sakit yang dideritanya dan segera mencari pertolongan. Ketika luka yang dirasakan tidak terlalu berat, maka ia pasti akan segera bangkit. Ia akan mencoba mencari pertolongan. Tetapi bila luka yang dialaminya tidak begitu parah, seringkali seseorang hanya berserah diri
Dan kemudian ia menantikan datangnya pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan beriman umat Tuhan tentu tidak terlepas dari berbagai-bagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Ada kalanya persoalan itu terasa mudah untuk kita selesaikan. Ada kalanya juga persoalan itu terasa berat hingga keputusasaan datang menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita hadapi hingga sampai saat ini, di mana penyebaran virus COVID-19 ini masih terjadi dan seakan-akan tidak ada kunjung berakhirnya. Tentulah situasi ini membuat sebagian dari kita kemudian bertanya-tanya dalam hati, sampai kapankah penderitaan ini akan segera berakhir? Sementara kita mulai membandingkan bahwa di satu sisi ada begitu banyak daerah yang mereka mengalami kemajuan dengan begitu baik, di mana ada begitu banyak orang yang mereka telah sembuh. Tetapi di satu sisi tidak sedikit juga ada begitu banyak daerah yang justru mereka mengalami peningkatan kasus yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini kemudian menyapa kita dan berkata kepada kita semua, bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu. Melalui seruan yang pada waktu itu disampaikan oleh Nabi Zakaria ini, kita diajak bersama-sama untuk kemudian kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir di tengah-tengah situasi sulit yang hingga kini masih kita hadapi bersama-sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita dan bangsa kita sedang terjatuh oleh karena wabah yang ada di sekitar kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk bangkit bersama-sama. Kita menyatukan hati kita, kita menyatukan pikiran kita untuk kita melepaskan diri dari wabah yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan, kita tidak perlu berputus asa. Jangan menyerah. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Ia datang dan diam di antara kita dengan satu tujuan, memulihkan kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini, bangunlah, bangkitlah, tetaplah memiliki semangat yang luar biasa, bekerja keraslah, jangan biarkan keputusasaan itu merongrong iman kita. Karena apa? Karena Tuhan, Ia telah siap bertindak untuk memulihkan umat yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai ikrar iman kita bersama.
Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 280. Jemaat duduk kembali. Baik, kita akan menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh tuntunan dan penyertaan-Mu, kami dapat memasuki bulan yang baru dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan setiap orang yang Engkau kasihi. Dalam segala keterbatasan kemampuan manusiawi kami memohon dengan kerendahan hati untuk Engkau segera bertindak memulihkan kehidupan bangsa kami. Angkatlah kami kembali untuk bangkit, untuk terus memiliki semangat yang baru dalam melanjutkan perjalanan kehidupan di normal yang baru saat ini. Jaga dan proteksi kesehatan kami dari mara bahaya penyebaran COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Bekerjalah Engkau ya Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami, para tenaga medis, setiap orang yang mereka memiliki kemampuan dalam menangani pandemi COVID yang saat ini kami alami, sehingga vaksin yang kami perlukan dapat segera ditemukan oleh bangsa kami. Berkatilah setiap pribadi yang boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Berkati setiap hati yang rindu akan sabda-Mu. Berkati dalam setiap pekerjaan, berkati dalam setiap usaha dan berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Pulihkanlah kesehatan jasmani dari kami yang saat ini sedang sakit. Engkau menjamah Ibu Diana Martinus. Tuhan pulihkan Bapak Ronius Tumpias, dan Tuhan berikan kesembuhan bagi Ibu Betty Matandung serta seluruh umat Tuhan yang membutuhkan jamahan kuasa-Mu untuk memulihkan kesehatan mereka. Tambahkanlah berkat kebijaksanaan kepada umat-Mu yang mereka juga boleh menikmati pertambahan usia dalam pekan ini, sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Kristianing Tias Pakpahan, Kefas Franklin Estaro, dan Ibu Rosihol Gultom. Biarlah oleh anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka, kehidupan dan keberadaan mereka selalu menjadi berkat, baik di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Tuhan juga boleh memberkati keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Wiradharma,
anak Elvania Kairos Gioksin, Bapak Sakius Peambonan, Bapak Yusuf Estaro, yang telah dengan penuh sukacita mereka telah berkenan menghentarkan segenap persembahan syukur mereka melalui sebagian dari materi yang mereka miliki. Kiranya berkat-berkat jasmani dan rohani semakin melimpah di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati majelis jemaat, seluruh para pelayan kategorial yang ada di gerejamu ini. Biarlah oleh hikmat Tuhan yang telah menyatukan kami dalam pelayanan bersama kepada Tuhan saat ini, Tuhan berkenan menuntun kami untuk kami bersama-sama mengembangkan persekutuan ibadah yang berkualitas dan semakin berkembang di tengah-tengah umat-Mu. Engkau memberkati setiap individu yang mereka dengan ketulusan hati terlibat aktif dalam melayani Tuhan dalam persekutuan hari ini. Kiranya setiap tugas yang boleh kami lakukan saat ini beroleh berkat di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan ibadah kami saat ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang Engkau adalah sumber kehidupan kami. Dan kiranya Engkau Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan menjadi layak di hadapan-Mu. Semuanya ini kami naikkan demi Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, kini saatnya kita memberi persembahan sebagai bentuk bakti dan syukur kita atas kasih Allah, sambil mengingat pesan kitab suci yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, minggu pertama setiap bulan kita akan memberikan aksi Rp5.000 untuk mendukung pelayanan Majelis Sinode GKPI. Kita dapat memberikannya ke dalam kotak khusus atau amplop yang sudah disediakan. Tuhan memberkati persembahan kita masing-masing. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan satu pujian PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Berapa
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami telah banyak menerima berkat dan anugerah di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar berkat dan anugerah yang telah kami terima senantiasa kami salurkan bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah, hiduplah dengan taat dan teguh di dalam imanmu kepada Tuhan, dan layanilah Dia, dan percayalah pada kasih dan anugerah-Nya. Derita, ketidaknyamanan, tantangan tidak akan menjauhkan engkau dari kasih-Nya yang kekal. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 menyatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Janji yang manis kau tak kulupakan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera-Nya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.